Time my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Oh yeah! I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. Into a winter's morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think the time of my life is going and I say, Wah, iklannya tanggal sekian, JAD tanggal sekian. Jadi yang pertama dulu sosialisasi mau menyampaikan bahwa ini saya mau melakukan IHT nanti. Itu diambil rekamannya, gitu. Jadi, wah, iklannya tanggal sekian, JAD tanggal sekian. Jadi yang pertama dulu sosialisasi mau menyampaikan bahwa ini saya mau melakukan IHT nanti. Diambil rekamannya, gitu. Jadi
Iya, mantap, Bos. Menang, Bang. Kita menang. Kita menang. Kita menang dari ini. Kita menang dari ini. Kalau Yel tadi kita kalah. Wohoi. Surganya dia. Tarik, Mang. Yang pertama awal Wah, iklannya tanggal sekian, IHT tanggal sekian. Jadi yang pertama dulu sosialisasi mau menyampaikan bahwa ini saya mau melakukan IHT nanti. Diambil rekamannya seperti itu. Jadi akan membahas atau melakukan hasil kegiatan
kemudian yang kedua ada media dan pengembangan. Kebetulan pada kegiatan ini yang kami angkat, ini yang kami angkat yaitu peningkatan kemampuan guru dalam membuat kerangka pembelajaran visual. Di situ disebutkan bahwa kemampuan peserta didik untuk berpikir secara tinggi menunjukkan. Oleh karena itu, dinyatakan dijamin tersebut. Selanjutnya, sebenarnya apa yang saya harapkan dari kegiatan tersebut, satu adalah adanya peningkatan kemampuan guru dalam menyusun soal-soal. Sekolah ini terletak di Jalan Karen Badung, nomor 7, untuk Desa Kampala, Kecamatan Jati Timur, Kabupaten Kendari. Dan UPT SMA Negeri 3 Sinjai pada awalnya merupakan kelas jauh beda dari SMA 2. Bagian dari pemenuhan durasi 15 menit. Terima kasih. Jika kami melanjutkan, Adiansyah akan menyampaikan laporan pelaksanaan belajar lanjut yang kebetulan diberikan amanah untuk pendidikan CS pendidikan sebagai disebutkan tahun 2021. Baik, kurang lebih apa yang telah disampaikan atau apa yang telah dipaparkan sebelumnya di ruangan sebelumnya, paling tidak hanya satu mungkin yang berbeda. Yang sudah lakukan pada bulan yang lalu. Judul rencana proyek kepemimpinan itu adalah peningkatan kemampuan guru membuat soal-soal di SMA Negeri 1 Parepare tahun pelajaran 2021. Saya angkat judul ini melihat daripada kebutuhan guru dalam membuat soal-soal itu, di mana dekat dengan ujian semester, ya, sehingga karena kalau kita melihat, kalau saya melihat mengkaji rapor mutu di SMA Negeri 1 Parepare, cuma ada satu saja yang belum mencapai standar nasional pendidikan, yaitu pada sarana dan prasarana. Selain itu dia sudah mencapai standar nasional pendidikan, sehingga saya berbincang dengan beberapa teman guru. Karena kompetisi secara keseluruhan khususnya pada pekerjaan saya sepakat di bagian kenapa orang di pekerjaan yang lain mudah kenapa di semua yang lain 100 semua betul-betul kalau saya ini akhirnya akan sampai ambil apa namanya usia kebetulan sama berbagai macam yang berbeda itu dari lagi 98 itu tadi bagaimana caranya ya kita coba berkoordinasi apa Alhamdulillah di wabarakatuh. Puji-puji terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dipertemukan dalam kegiatan konsultasi untuk PKS yang 21 di dalam kegiatan pendidikan. Salam salawat bagi pendengar bulan sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Musa dan teman-teman kegiatan Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kita bisa berdiri di depan Bapak Ibu yang luar biasa dengan semangat yang luar biasa. Judul rencana proyek kepemimpinan yang diambil ini adalah peningkatan kemampuan guru menyusun instrumen penilaian menggunakan aplikasi Astraka di SMA yang sudah diberikan. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena di rapor memang yang kurang dikasih itu adalah di penilaian. Apalagi kalau berbasis aplikasi karena terserangnya seperti yang di sekolah kami nanti dapat terjelaskan. Kemudian kedua
tujuan yang akan kita capai yaitu meningkatkan kemampuan guru di SMA. DJ Jonas Sagaino Remix. Terima kasih. Kalau mau menyambut yang berbeda soal perdana itu, karena ini pakai web itu biasa pertama pada saat kami menggunakan ini latar belakang pertama adalah banyaknya dana yang digunakan sekolahan untuk langkah-langkahnya itu sudah terdeteksi dari dulu. Kami sebelum menggunakan ini kami sudah pikirkan sejak awal. Kira-kira kalau sesuatunya tidak ada jaringannya, bagaimana caranya? Dia semi offline. Jadi bisa semi offline, bisa online full. Tergantung kita karena di daerah saya ada tempat-tempat khusus yang ada jaringan. Jadi bisa juga kan anak-anak kalau pulang ke rumah di jalan itu yang menemukan jaringan, dia juga bisa download di situ. Karena dia semi. Pada saat hanya mendownload, misalnya satu minggu berjalan ujian, satu kali itu mendownload. Satu kali di download, selesai di download, tinggal menunggu weekend. Jadi ujiannya pelaksananya offline. Nanti dia online pada saat dia sinkron. Seperti itu, Pak. Yang saya hormati Bapak Dr. Kampu Alam sebagai mentor di salah satu sekolah ini, dan yang saya banggakan dan saya sayangi karena saya ketua mungkin Bapak dari guru yang masih usia muda. Ya, hari ini saya akan memaparkan presentasi saya dari apa yang telah kita lewati selama 3 bulan terakhir ini. Tadi Bapak Saparudin mengatakan kebetulan Bapak Saparudin itu satu wilayah dengan saya dengan nama sekolah yang sama, dengan kelahiran sekolah yang beda 1 tahun. Yang kedua masuk itu. Nah, ini adalah judul saya. Judul RPK saya dari pemutu di indikator standar isi, ya. Jadi ada beberapa masalah di situ yang terkait dengan penilaian. Jadi saya mengambil judul meningkatkan kemampuan guru menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis IT melalui in-house training di SMP SMA 11 Bintang. Nah, ini pertamanya kita saja jangan bergaduh. Pertama kita saja gaduh. Itu saja itu. Coba. Assalamualaikum Pak ya, nama saya. Nah, di kelas saya lanjut ke yang kedua Pak, itu materinya. Ya. Judul RPK saya peningkatan kemampuan guru dalam memanfaatkan bisnis sebagai media pembelajaran melalui IKT di UPT SMA Negeri 13 Bone. Terus terang, saya angkat masalah ini Bapak Ibu menggunakan aplikasi bisnis secara online. Ini memperhatikan rapor itu. Ya, mungkin siswa ini tidak mampu berpikir kritis karena selama ini yang disampaikan seperti Bapak, mungkin guru hanya monoton saja selalu ceramah-ceramah. Tidak pernah diberi kesempatan siswa untuk berpikir, mengarahkan solusi apa dan lain, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan lakukan PhD.
Tujuan RPK, ya mungkin seperti yang disampaikan seperti Bapak dan Ibu, adalah pencapaian tujuan program secara umum, kemudian meningkatkan kompetensi dalam kepala sekolah, dan yang ketiga meningkatkan kemampuan guru dalam menyajikan model pembelajaran PBL, kemudian meningkatkan prestasi peserta didik selama pembelajaran model PBL, dan yang terakhir adalah apa tadi yang dibilang studi ya bimbing ya ya sekolah asal yang akan saya lanjutkan di sini adalah Alamin sukses selamat dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya mempresentasikan atau memaparkan apa yang kita kerjakan selama kurang lebih 3 bulan ini. Bapak materi tadi sudah sampaikan bahwa laporan saya sangat tebal, memang itu sangat tebal, namun akan diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan di sini lewat PowerPoint. Kami membuat perencanaan kegiatan IHT untuk siklus 2. Ya, selanjutnya kegiatan mulai siklus 1. Ya, yang pertama monitoring keterlaksanaan kegiatan, evaluasi IHT, evaluasi kompetensi KS, kemudian evaluasi prestasi siswa, kualitas siswa dan evaluasi pencapaian studi ini. Ya, adapun hasilnya pada kegiatan siklus 1, ya. Juga peserta gratis AS yang jadi Senayan. Mungkin saya mau menanyakan, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang tentang bagaimana peningkatan kompetensi di sekolah magang. Bapak kan mungkin sudah sebagai kepala sekolah, ya sudah pelaksana, dan Bapak itu pelaksananya kalau bisa semua juga tahu sebentar sudah berapa tahun sebagai PLT, dan pengalamannya sebagai kepala sekolah selama ini sebagai PLT, terus peningkatan kompetensi yang dicapai di sekolah magangnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusun soal host melalui tim host ini di SMA Negeri 2 Sopeng. Ada judul ini diangkat berdasarkan hasil analisis rapor mutu SMA Negeri 2 Sopeng tahun 2020, di mana dari 8 standar nasional pendidikan ada salah satu standar yakni standar kompetensi lulusan yang membutuhkan perhatian khusus, yakni di standar kompetensi di subindikator bahwa kompetensi lulusan memiliki kemampuan berpikir dan bertindak aktif. Atas dasar itulah kami mengangkat judul kemampuan dalam menyusun sama-sama akreditasi B, tapi kalau dilihat perkembangannya lebih besar perkembangannya di sekolah magang daripada di sekolah kami sendiri. Selanjutnya langkah-langkah siklus 1. Yang pertama ada persiapan yang berkoordinasi dengan Mentor 1, sosialisasi program kegiatan pada warga sekolah, kemudian membentuk tim kerja, menyiapkan administrasi daftar hadir, dan membuat instrumen monet. Yang kedua adalah pelaksanaan. Kemudian ada registrasi peserta, pembukaan acara, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan Praswan kebetulan ada juga di programnya SKS. Dan kebetulan karena pandemi belum dilaksanakan. Jadi kami salah satu termasuk adalah didanai oleh sekolah dalam pelaksanaan IHT ini. Kemudian penguasa pembina kami itu adalah Dr. Anda Hajar Hakimah, MPD dari Sopeng, orang Sopeng. Kebetulan beliau adalah pembina sekolah kami di SMA Negeri Mapone. Selanjutnya ada pelaksanaan monet, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan kegiatan IHT, prestasi siswa dan pencapaian studi biologi. Kembali ke kita menunjukkan nilai pengetahuan hasil pelajaran terdidik dan tercapainya student training. Profil, ini profil saya hanya masukkan visi dan akreditasinya. Jadi kalau profilnya
dari sekolah atas SMA 3. Visinya mewujudkan insan berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan dan bersaing global berdasarkan semangat takwa. Akreditasinya sekolah saya itu adalah B. Kemudian SMA Negeri 1 sebagai sekolah magang, visinya selainnya generasi beriman, bertakwa, bertaat, berbohong, tantar, bersaing dalam menghadapi dari bisa realisasi. Akreditasinya kami. Kemudian semua sekolah ini Pak, kami berdampingan, semua berada di kota. Jarak saya, sekolah saya dengan SMA 1 ini kalau kita dari seluruh itu hanya 1 kilo lebih. Tapi kalau kita mengikuti jalan yang belok kiri belok kanan itu sekitar 2 kilo lah. Buat istri Pak. Malu itu kan masuk IHT kan ya. Kelihatan sekarang. Ya memang IHT dilakukan oleh kurikulum, tetapi IHT itu melaksanakan apa IHT yang dilakukan itu kurikulum itu hanya memberikan kesempatan kepada Bapak untuk melakukan relasi. Jadi Bapak mendorongkan dan seterusnya. Maaf Bapak dan Ibu. Ya itu kami melakukan jalan ya dari ini pelaksanaan RPK-nya sehingga full kegiatan RPK ini dibiayai oleh sekolah yang kebetulan berada di bawah bidang saya. Dan dilakukannya kami melakukan kegiatan IHT itu memang sebelum ada RPK di sini yang memintanya 2 siklus. Selama ini memang kami selalu melakukan itu siklus. Yang kita tidak mengenalnya sebagai sebuah siklus, tapi kita mengenalnya adalah pendampingan setelah kegiatan IHT pertama. Jadi itulah yang kami coba terus melakukan dan memang sebelum-sebelumnya juga kita melakukan itu. Jadi tiap komponen berdasarkan instrumen yang sudah ada. Kemudian ini kajian manajerial, ini sama semua yang kita lakukan Bapak dan Ibu. Kritika hampir semuanya saya sebenarnya tidak terlalu sulit dengan keberadaan saya di mana ya bidang kurikulum tahu hampir 70%, lain 6 dari 8 standar nasional pendidikan itu ada di bawah kendali kurikulum. Jadi tidak terlalu susah untuk melaksanakan kajian manajerial. Kemudian di sekolah maka saya juga melakukan kajian manajerial dengan itu. Perbandingannya ini dari 2 sekolah ini saya sudah melihat bahwa ada 2 kecenderungan yang sama. Yang pertama adalah pemenuhan standar kompetensi lulusan yang semuanya sudah mencapai SMP. Yang kedua adalah ternyata pemenuhan standar sarana prasarana pada kedua sekolah ini kurang lebih sama. Dia punya kategori itu baru SMP 3. Sedangkan kategori yang lainnya adalah menuju SMP 4 kalau kategorinya. Nah, ini kurang lebih perbandingannya. Jadi satu standar kompetensi lulusan ini kurang lebih sama walaupun nilainya SMA 14 semuanya masih rata-rata di bawah, tapi kategorinya sudah berada pada pemenuhan SMP. Sedangkan pada kategori ini sama semuanya, sama juga menuju SMP 3, sedangkan 6 lainnya itu semuanya adalah menuju SMP 4. Artinya dikit lagi, bahkan sudah ada 6,5. Ya kalau pemain sepak bola senggol kepala sedikit sudah gol sebenarnya. Ya, gitu ya. Kemudian ini hasil peningkatan kompetensi manajerial. Saya sebenarnya merasa terpukul nih dari hasil AKPK saya. Saya merasa diri. Nah ini yang selebihnya disampaikan oleh Bapak pelatih diklat tadi, bahwa kadang saya merasa saya merasa sosial, tapi ternyata setelah saya mengisi judul AKPK itu ternyata kompetensi sosial saya sangat rendah di antara kompetensi itu, walaupun tidak rendah-rendah amat. Nah, maka saya memilih ini untuk belajar sampai saya di sini bukan cuma 2 kali datang, berulang-ulang kali datang ke sekolah ini untuk membuktikan seperti apa sih sebenarnya yang saya melihat. Karena salah satu data yang saya peroleh, sumbangan terbesar untuk bencana alam Mamuju kemarin, gempa Mamuju itu dari SMA 14 di wilayah 2. Nah, jadi ya kebenaran kegiatan ini bagaimana Bapak dan menuju RPK, pengalaman itu akan kompetensi. Sekolah negeri 3 di SMA negeri jika
Bagi guru yang tidak bisa, yang belum bisa, kita bimbing. Bagi yang tetap tidak mau, kita tidak beri jam mengajar. Nah, ini sebuah konsekuensi, sebuah kompetensi yang kita bangun sehingga terus bisa meningkatkan proses pembelajaran dan penilaian di SMA 3. Dan yang kegiatan ini, ya mau tidak mau, anak-anak kita zaman now adalah ya zamannya digital. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaruan terkait dengan itu, maka pasti dia akan merasa aneh pada zamannya. Nah, ini yang salah satu merupakan bagian dari student beauty. Jadi paling tidak anak kita pencapaian hasil belajarnya, mereka mengenal berbagai bentuk soal yang selama ini mungkin kalau soal pas hanya pilihan ganda dengan satu jawaban benar, sekarang pilihan ganda dengan multiple jawaban benar, kemudian menjodohkan, kemudian model yang lainnya. Jadi pada term ini, pas tahun ini, pada tahun pelajaran 2021-2022 SMA Negeri 3 itu kita memberikan itu 20% seluruh soal itu sudah harus menggunakan model soal yang berbeda mendekati asesmen nasional untuk semua jenjang, untuk semua tingkatan kelas. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, kegiatan PK pada sekolah sangat memberi banyak hal, bahwa ternyata kegiatan-kegiatan sosial itu rasanya Allah itu benar apa yang dikatakan, bahwa jika kawan memberi maka kamu pun juga akan banyak menerima. Karena sekolah ini dulu sekolah ini kalau banjir sudah musim penghujan begini bisa libur sampai 2 bulan ya karena sini. Tapi kalau lihat sekarang ini tampilannya depan ini sudah sangat luar biasa. Ya mungkin karena itu juga. Jadi kegiatan-kegiatan sosialnya memang sangat luar biasa yang saya lihat. Seperti tadi saya belajar banyak kemarin tentang fighting spirit, semangat berjuang yang di sama Ayahanda Pak Raja. Uniman juga. Kemudian tadi persentase dari Pak Fatmi, saya merasa seperti di gedung DPR RI. Itu suasana kebatinan saya. Terakhir saya merasa seperti meeting di ruang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Yusri. Pertanyaannya begini. Saya terinspirasi selama perjalanan kurang lebih 3 bulan ini dari Makassar atau Makassar dulu. Di tengah perjalanan, kalau saya tidak tertidur, saya sering melihat banyaknya atau maraknya aksi-aksi vandalisme. Apa itu? Banyaknya coretan-coretan yang dilakukan oknum-oknum. Ya, saya menyebutnya oknum, mohon maaf kalau salah pemilihan katanya. Dan parahnya sampai di WC masjid pun ada tulisan-tulisan di pintu WC. Seperti sering saya bertentangan dengan hati kecil saya, dengan perasaan saya. Di satu sisi saya mengatakan bahwa itu suatu kesalahan, tetapi di sisi lain ada hati kecil saya juga mengatakan bahwa itu sebenarnya tidak murni kesalahan, tapi itu merupakan suatu yang sebenarnya tidak diarahkan baik. Mungkin anak ini bakat misalnya menggambar, menulis, atau kaligrafi tidak, tapi tidak diarahkan. Bagaimana mungkin mumpung ada Pak Besori di sini, ya kita minta sedikit trik-triknya menghadapi teman kerja seperti itu. Karena jujur mungkin selain Pak Ketua kelas saya yang paling muda di sini seperti itu, jadi masih butuh. Sama seperti aja yang disampaikan oleh Bapak pengajar, jam terbang itu memang sangat menentukan juga seperti itu. Saya rasa mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jansen, terima kasih juga atas penghargaannya. Mudah-mudahan kita semua selalu berjuang ya. Karena itu kita semuanya ini adalah pelakon. Ada sang maha sutradara yang akan mengatur tentang kehidupan kita. Saya langsung menjawab pertanyaannya. Bagaimana kita jika ada di antara sumber daya kita yang sebenarnya mungkin tidak termanfaatkan atau tidak maksimal berdasarkan potensi.
sebenarnya kalau kita mau kembali, kalau kita Apa yang terbaik kita inginkan kepada Nabi Muhammad dan keselamatan keselamatan beliau dan ingin yang terhormat Bapak Imam jadi pelatih karena peserta sama berbahagia. Baiklah, Bapak Ibu, kami akan mengungkapkan hasil kami ini tentang apapun judul yang kami angkat yaitu peningkatan kemampuan dalam melakukan proses ini kami seperti 3 kebenaran. Nah, kenapa kami mengangkat tema ini? Ini dilatar belakangi oleh hasil observasi kami, kemudian hasil analisis Formulo itu ekonomi 3 tahun 2020. Itu ditemukan bahwa kompetensi, kemampuan berpikir dan bertindak kolektif dari peserta didik itu masih rendah. Itulah yang melatar belakangi kami sehingga kami mengangkat berdasarkan hasil observasi pada pelaksanaan ICT 1 dan ICT 1 di rumah saya tentang permasalahan yang masih rendahnya keterampilan berpikir dan bertindak kolektif tadi. Yang perlu kami sampaikan bahwa dari beberapa standar orang ingin 3 kali saya 4 kali. Kemudian pertanyaan saya, Pak, ini kan model pembelajaran kooperatif learning. Tapi Pak, kalau saya mendengar tulisan ini kesalahan, saya sudah berpikir bagaimana itu ombak. Dan kalau saya melihat Bapak seperti si Hajar Dewantara. Motivasinya Pak, motivasi saya bersyukur bertemu dengan orang-orang semuanya lah. Ada motivasi, inspirasi orang tua bisa PowerPoint-nya seperti ini Pak. Coba kita lihat. Saya saja yang masih begini bisa berbiasa seperti itu Pak sekarang. Artinya luar biasa Pak. Jadi saya sudah ini bisa saya sampaikan nanti ke guru saya. Umurnya saya begitu bisa buat seperti ini. Jadi ini ya saya terinspirasi. Pertanyaan Pak, mohon maaf, ini tentang kooperatif learning kan di mana siswa itu yang lebih aktif, kalau tidak salah ya, lebih aktif. Pertanyaan saya, guru itu bagaimana mengarahkan? Karena kan di kooperatif learning otomatis kan ada siswa yang dianggap bahwa dia bisa, maka dia akan menjadi siswa terbaik bagi temannya. Salah itu di kooperatif learning, kalau tidak salah Pak. Ya, bagaimana mengatasi siswa yang dianggap bahwa dia belum mampu jadi saya kira tidak semua model-model itu cocok untuk seleksi pelajaran tertentu. Jadi mungkin bisa disesuaikan kira-kira model pelajaran yang mana yang cocok. Misalnya matematika, mungkin TBL ya bisa ya TBL. Kemudian kalau misalnya biologi atau kimia mungkin jadi apa ya, jadi disesuaikan dengan sama halnya dengan satu makanan yang enak ya, mungkin enak bagi orang tertentu, tapi
bagi orang lain mungkin perlu juga dilihat ya, identifikasi siswa yang ada. Kira itu Pak. Kompetensi apa yang Bapak pelajari di sekolah magang dan apa kompetensi itu nanti dapat Bapak terapkan atau dipresentasikan ketika Bapak mendapat kesempatan untuk menjadi profesor? Iya. Jadi kebetulan kami punya hasil ya, ada TKA, ya, analisis kebutuhan pengembangan profesional. Yang terendah sebetulnya adalah ekspertisi. Tapi kami mengambil perusahaan sebagai terendah kedua. Yang kami bisa kembangkan mungkin di sekolah asal, ya, apa yang kami peroleh di sekolah magang, ya, dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan beberapa guru senior, termasuk bendahara bosnya. Yang pertama ya mungkin pengembangan strukturer, ya, pengembangan tata boga dan kerajinan dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Itu yang pertama yang istirahatkan. Tapi sebelumnya itu sempat dikelola dengan baik. Kemudian koperasi, ya, itu yang kami peroleh. Kemudian daur ulang, ya, daur ulang bahan limbah menjadi jadi daur ulang bahan limbah menjadi barang-barang yang bisa dipasarkan. Itu yang kami, itu yang dikembangkan. Kalau Bapak bandingkan di sekolah Bapak, karena Bapak sudah 20 tahun itu berada di sekolah itu, berarti kalau 20 tahun itu waktu yang lama, waktu yang panjang. Sehingga dalam waktu yang panjang ini Bapak tentu melihat apa yang menjadi sesuatu yang positif di sekolah itu, atau hal apa yang sudah dicapai yang baru, kemudian apa yang belum. Kemudian ketika Bapak berada di sekolah magang, tentu juga melihat perkembangannya. Kira-kira hal apa yang dicapai di sekolah yang terbaik, kemudian di sekolah magang juga begitu. Bisa dijelaskan Pak? Ya. Jadi selama 20 tahun saya berada di SMA 3 Senayan, karena dari awal itu kita kan sudah dibawahi oleh 3 kepala sekolah. Saya bukan mau membandingkan Pak antara 3 kepala sekolah, tapi kalau saya bisa mengatakan bahwa kemajuannya saat itu dicapai oleh SMA 3 itu nanti di 3 tahun terakhir ini, kepala sekolah yang terakhir ini. Itu yang pertama itu kebetulan beliau adalah guru ya dari SMA 1 yang menangani dia betul selama 20 tahun, diberi kepercayaan sebagai wakil guru. Yang coba dikembangkan di sana adalah peningkatan standar nasional pendidikan, terutama itu standar proses di standar proses yang paling ditekankan. Menurut beliau bahwa yang bisa diintervensi dari dalam standar itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Samsul Alam SPD MPD sebagai pengajar diklat, calon kepala sekolah lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Arif sebagai admin dari kelas A, dan teman-teman peserta diklat calon kepala sekolah. Syukur alhamdulillah hari ini kita berada di ruangan ini untuk mempresentasikan hasil karya kita selama kurang lebih 3 bulan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam rencana tindak lanjut ini kami melaksanakan 3 kegiatan. Yang pertama adalah rencana proyek kepemimpinan, dan yang kedua adalah kajian manajerial, dan yang ketiga adalah peningkatan kompetensi. Di mana judulnya ini adalah pada rencana proyek kepemimpinan,
yaitu peningkatan kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan ini, yang pertama, melihat daripada tujuan pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan, di sini ada 4 tujuannya, yaitu bagaimana meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah meningkatkan motivasi guru di dalam mengajar sehingga dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Dan yang terakhir, bagaimana menciptakan suasana siswa merasa senang dengan student well-being. Itulah yang menjadi tujuannya. Ending daripada proses pendidikan adalah dalam evaluasi pendidikan. Evaluasi ini adalah merupakan sebuah proses yang harus memiliki alat ukur yang tepat. Ibaratnya kita mengukur berat badan, itu ukuran berat badan, bukan ukuran volume. Sehingga alat ukur yang tepat menurut daripada pemateri yang kami ambil pada saat workshop adalah Bapak Nur Ahmad Rafiuddin, Patta SPD MPD, alumni dari pasca UNM, memang dari program evaluasi dan penelitian dan evaluasi pendidikan, PEP, yaitu kekhususan pengawas. Selanjutnya kami akan menggambarkan bagaimana profil di sekolah magang dan di sekolah asal. Di sekolah asal kami itu adalah di SMA Negeri 4 Bantaeng. SMA Negeri 4 Bantaeng ini adalah ex-SPG, di mana sekolah ini dibangun sejak tahun 1957. Mengalami perubahan nomenklatur, terakhir sekarang menjadi SMA Negeri 4 Bantaeng. Perubahan dari tahun ke tahun itu, tahun 1990 baru berubah menjadi nama SMA, SMU pada saat itu. Itu sejak lahirnya dari SPG. Di dalam perjalanannya sudah ada 6 kepala sekolah yang menjabat. Mulai dari Pak Abidin sampai sekarang adalah Bapak Safrudin SPD MPD. Ya, kebetulan presenter yang sebelum saya adalah namanya Pak Abidin, yang mirip dengan nama kepala sekolah pertama di sekolah kami. Itu sekolah pertama pada saat masa SMA Bapak Ibu. Tapi pada riwayat perjalanan SPG-nya itu kami tidak mendapatkan lagi sejarahnya. Karena sejarah SMA-nya ini ditulis oleh salah seorang pakar pendidikan di Kabupaten Bantaeng adalah Pak Ahmad Karim. Itu yang menuliskan sejarahnya untuk SMA Negeri 4 Bantaeng. Iya. Merupakan salah satu kepala sekolah setelah Pak Abidin. Selanjutnya, visi dari SMA Negeri 4 Bantaeng adalah sebagai candra di muka generasi muda demi terwujudnya insan madani, cerdas, makarya, dan imani yang peduli lingkungan. Kenapa ada di sini kata peduli lingkungan? Ini pada saat sekolah ini masuk pada kategori adiwiyata, di mana visi itu harus menggambarkan ada program tentang lingkungan hidup. Di sekolah magang itu ada kami mengambil SMA Negeri 1 Bantaeng, di mana antara SMA Negeri 1 Bantaeng dan SMA Negeri 4 Bantaeng pada akreditasi yang sama, yaitu akreditasi A. Tetapi di dalam poin nilai, SMA Negeri 1 Bantaeng itu lebih tinggi. Kalau SMA Negeri 4 Bantaeng ini akreditasi A-nya, tapi hanya pada taraf nilai 86 kalau SMA Negeri 4 Bantaeng. Yang tahun ini akan diperpanjang setelah berakhir di bulan September kemarin. Sementara penyusunan tentang akreditasi. Tapi informasi terbaru, saya sebagai sekretaris tim TPMPS yang dipercayakan oleh kepala sekolah, bahwa beda lagi proses akreditasi seperti tahun-tahun kemarin. Tidak dalam bentuk portofolio yang banyak lagi
informasinya. Iya, Bapak Ibu. Visi di SMA Negeri 1 Bantaeng adalah mewujudkan SMA Negeri 1 Bantaeng terdepan prestasi. Ini dalam prestasi akademik dan non-akademik memang ini adalah salah satu sekolah yang terlama di Kabupaten Bantaeng jenjang SMA, yaitu dari tahun 1960, di mana sekolah ini pernah bernama SMA 160. Kalau di Goa SMA 159 Salis, 160-nya itu ada di Bantaeng. Ini adalah informasi dari Dewan Guru Senior yang ada di ketika kami melaksanakan magang di sana. Terus SMA 1 Bantaeng itu pernah dipimpin 9 kepala sekolah. Ini data hasil observasi dan informasi dari Wakasek Kurikulum. Langkah-langkah di siklus 1 di sini, saya ketika kita pulang kegiatan pertama langsung berkoordinasi di hari Jumat pada saat itu, yang mana kebetulan langsung kepala sekolah mengundang rapat Dewan Guru, sehingga hari Kamis kita pulang dari LPMP, hari Jumat saya ke sekolah langsung mengikuti rapat dan menyampaikan langsung maksud dan tujuan kegiatan rencana tindak lanjut yang kita lakukan di diklat ini. Pada saat ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman peserta diklat CKS atas dukungan dan motivasinya di dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Samsul Alam SPD MPD atas motivasi bimbingannya selama saya melaksanakan kegiatan rencana tindak lanjut di dalam kegiatan diklat ini. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman juga peserta di Cakep Komisi Kesehatan 2021. Sebelumnya saya minta maaf, saya lupa kacamata, agak bingung juga tadi. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya diwala, maka hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul dan hadir, dan sebentar lagi kita sudah sampai ke finish. Mudah-mudahan kita selesai semua dengan baik, sehat selalu. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya. Ya. Sebelumnya mungkin ya hampir saya peserta terakhir, tapi ternyata ya Allah jualah yang menentukan kita berada di mana. Ya, baiklah. Jadi yang judul dari RPK saya adalah peningkatan kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran melalui workshop di SMA Negeri 5 Selayar. Tujuan dari RPK ini sama seperti yang pertama saja yang beda dari teman yang lain. Kalau saya yaitu meningkatkan kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran. Kalau dilihat dari judulnya, saya mungkin baru di kelas 1 dibandingkan dengan judul dari teman-teman semua. Kenapa? Tempat saya, ya mungkin daerah yang lainnya adalah putra daerah juga. Kemudian jumlah pendidik 5 orang, honorer semua. Nah ini kendala juga. Kenapa? Setelah saya diangkat jadi PLT bulan Juli kemarin sama dengan Pak Tayu, saya susah mencari bendahara. Tidak ada orang yang mau jadi bendahara. Kenapa? 1, mau ditekan. Artinya harus diburu-buru dengan laporan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah tiba di detik-detik terakhir
untuk diklat kita. Salawat dan salam senantiasa kita terima kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak pengajar diklat yang kami hormati, rekan-rekan calon kepala sekolah masa depan yang luar biasa. Sebelum saya menyampaikan karya atau presentasi saya mengenai diklat CKS yang kita jalani selama 3 bulan ini, terlebih dahulu saya ingin mohon maaf kepada Bapak pengajar diklat, kepada rekan-rekan semua, dan mungkin juga kepada Dinas Pendidikan, kepada LPDP, kepada LPPKS yang sudah memilih saya sebagai salah satu dari 40. Ya, karena awalnya saya mengikuti ini tidak 100%. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan hasil AKBK, aspek dalam kompetensi kepala sekolah yang paling rendah yang saya peroleh adalah aspek sosial. Saya hanya konsep yang digunakan dalam hal membuat rumusan visi sekolah. Saya umpamanya saya kepala dinas, ubah itu. Bagaimana perubahannya? Umpamanya, ya saya, ya oke. Baik, jadi waktu tes substansi ini sebenarnya sempat saya ini sama penguji ya waktu itu. Saya sempat beliau menguji menekankan masalah visi. Jadi seharusnya di situ menyiapkan peserta didik yang unggul, bukan sekolahnya, tapi peserta didik. Oke, jadi mewujudkan peserta didik yang unggul dalam promosi tidak bagus kalimatnya ya. Ya, saya kira kita beri aplaus. Ya ini Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Pengajar Diklat, terima kasih atas bimbingannya dan motivasinya selama 3 bulan ini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya merasa bahwa teman-temanku di kelas A ini adalah salah satu teman terbaik selama hidup saya. Saya terharu kemarin waktu saya di rumah, banyak yang care sama saya. Ya. Jadi saya merasa bahwa teman-teman adalah salah satu teman terbaik saya di dalam hidup saya. Ya, terima kasih. Saya berdoa semoga teman-teman semua segera diberi amanah, dilantik menjadi kepala sekolah di daerahnya masing-masing. Amin, amin. Ya. Baik, seperti kata bijak yang saya tuliskan di akhir slide tadi, jangan ada keraguan di hati kita. Ini untuk diri saya dan juga teman-teman. Jangan ada keraguan di hati kita untuk menjadi seorang pemimpin. Karena sejatinya kita itu adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya. Kita harus bisa memimpin hati dan pikiran kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin wal muslimat. Amin. Wal mu'minin wal mu'minat. Al-ahya'i minhum amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wala khali ya khali. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan Engkau Maha Mulia, maka jadikanlah kami orang-orang yang mulia di hadapan-Mu dengan senantiasa menundukkan hati di hadapan para hamba-Mu yang ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu Engkau Maha Bijak, maka jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bijak dengan membijaksanai hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, muliakanlah kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu taat dan turut beribadah kepada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Kondisi ruangan gelar karya kelas A sementara persiapan. Tahap persiapan gelar karya untuk peserta diklat calon kepala sekolah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Ini standnya Pak Agus Nadi menurunkan tim kolektif. Persiapan gelar karya oleh teman-teman di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Ini Pak Irwanto yang sudah sangat siap dengan balon namanya sudah terpasang, sangat luar biasa. Ini balonnya. Oke, baik, kali ini kita persiapan gelar karya dari diklat calon kepala sekolah. Oke, malam ini kita persiapan gelar karya di LPMP Provinsi Sulawesi Selatan dari kelas A peserta diklat calon kepala sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.